Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9 SMPN Negeri 1 Cibalong? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi seperti ini, mudah-mudahan kalian masih tetap untuk mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Berarti tidak boleh berkerumun. Nah, di saat pandemi seperti ini, pembelajaran pun kita akan masih menggunakan sistem online atau via daring dalam jaringan. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan tidak mengeluh atau berkeluh kesah. Mudah-mudahan juga pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa segera tatap muka kembali ke sekolah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk materi pembelajaran IPS kita akan bahas melanjutkan dari yang kemarin, yaitu masih dalam rangka kegiatan ekonomi atau 3 kegiatan ekonomi. Kemarin kita baru bahas tentang produksi. Hari ini kita akan bahas tentang distribusi dan juga konsumsi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang distribusi. Oke, sebelum kita beranjak ke materi, nah kita harus menyambungkan dulu dari kemarin ya, materi yang minggu lalu, yaitu produksi. Nah, kalian tahu sendiri kalau produksi adalah kegiatan membuat atau menambah nilai guna suatu barang. Jadi intinya kalian bikin sesuatu atau membuat sesuatu itu menjadi ada nilai gunanya untuk dijual. Nah, apa sih Bu kegiatan distribusi itu? Nah, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan kedua dalam keekonomian. Ketika kalian sudah memproduksi suatu barang, ketika kalian sudah membuat suatu barang untuk dijual, lalu apakah hanya cukup dengan produksi aja atau bikin saja? Nah, ada kegiatan kedua yang harus kalian lakukan. Apa? Oke. Ya, yaitu menjualnya. Kegiatan menjual barang atau jasa tersebut yang telah kita produksi. Nah, kegiatan menjual barang itu tidak semerta-merta kita akan langsung dijual. Kalau misalnya barang ya, pasti ada yang namanya proses distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa itu sehingga bisa sampai ke konsumen. Misalnya gini deh, ketika pabrik Indomie, jangan sebut merek ya, ketika pabrik mie itu membuat mie dengan banyak sekali produknya, bagaimana mereka cara ke konsumeninnya? Pasti ada yang disebut dengan kegiatan distribusi atau perantara antara si produsen yang memproduksi sehingga bisa sampai ke tangan konsumen. Ada yang disebut dengan kegiatannya yaitu distribusi, menyalurkan dari pihak produsen kepada konsumen kita yang mau
membeli. Nih, di sini juga disebutkan kalau distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang dan jasa ke dari produsen kepada konsumen. Konsumen yang mana? Konsumen yang membutuhkan atau konsumen yang menginginkan produk, barang, dan jasa tersebut. Jadi kegiatan menyalurkan atau menyampaikan. Oke, nih. Salah satu kegiatan atau aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Jadi distribusi itu penyaluran barang itu menjadi salah satu kegiatan atau faktor yang terpenting untuk mengecek ketersediaan barang di berbagai daerah. Oke, nih. Ada faktor pendorong distribusi antar daerah. Nih, apa sih faktor-faktor pendorong distribusi? Yang pertama adalah ketersediaan pasokan barang. Ya, bagaimana kita mau menyalurkan barang dan jasa kalau tidak ada pasokannya atau tidak ada barangnya? Oke, yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Ketika kita yang namanya menyalurkan barang, berarti ada yang dibawa, yaitu barangnya dari pabrik kepada konsumen, dari wilayah A ke wilayah B. Misalnya pabriknya ada di Bandung, kita mau beli, sedangkan kita lagi ada di Garut, berarti ada yang namanya kegiatan mengangkut barangnya. Yang ketiga yaitu infrastruktur distribusi yang memadai seperti jalan raya. Jalan raya juga sangat amat penting dalam kegiatan ekonomi, karena untuk mempercepat pemerataan produksi atau dalam kegiatan ekonomi lainnya. Yang terakhir yaitu biaya pengangkutan cukup murah. Ketika jalan rayanya bagus, otomatis ini bisa dijangkau oleh kendaraan. Biaya distribusinya pun akan lebih murah dibanding dengan ketika tidak ada jalan raya, misalnya harus diangkut dengan menggunakan ojek, lalu misalnya harus dengan pakai kulit panggul. Nah, itu akan menambah biaya distribusi, sehingga akan berbeda harganya nantinya ketika sudah sampai di konsumen. Kalian pernah dengar nggak, misalnya ketika produk A ketika di wilayah kita misalnya harganya 1.000, tetapi ketika di Papua itu harganya menjadi 10.000. Kenapa? Nah, ini menjadi faktor pendorongnya, yaitu infrastrukturnya kurang memadai. Kenapa, Bu, di Papua itu serba mahal? Karena infrastrukturnya belum memadai. Biaya angkutnya masih sangat
mahal. Kesana harus naik pesawat, belum lagi tidak bisa dicapai oleh pesawat komersil, harus dengan helikopter sendiri. Bayangkan berapa kita harus menyewa sebuah helikopter, lalu nanti di sana, apalagi kalau di pegunungan itu kan tidak bisa dipakai mobil. Nah, itu menjadi biaya pengangkutannya akan menjadi mahal, sehingga produk A yang harusnya harga ecerannya itu 1.000, di Papua bisa jadi itu 10.000. Oke, kita ke yang selanjutnya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Faktor penghambat distribusi antar daerah. Yang pertama adalah terhambatnya pasokan barang. Sudah jelas ya, kalau pasokan barangnya tidak ada, ya kita mau jual apa. Yang kedua faktor cuaca yang tidak mendukung. Bisa mengerti mungkin ya, ada kalau misalnya lagi hujan badai atau misalnya lagi longsor, lagi terkena bencana alam, nah ini distribusi barang itu akan terhambat. Yang selanjutnya kurangnya armada pengangkut, lalu biaya pengangkutan yang tinggi ya, yang tadi sudah dibahas. Yang selanjutnya adalah kualitas infrastruktur distribusi kurang baik, seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Oke, ini sudah dibahas ya. Nih. Dua alat transportasi penting dari distribusi internasional adalah kapal laut dan pesawat terbang. Ketika kita mau ekspor barang, mau impor barang, itu pasti via kapal laut atau pesawat terbang. Nah, kita bisa simpulkan kegiatan distribusi ini bertugas untuk menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Jadi ketika kita ada di Garut, pengen beli sesuatu yang ada di mana, nah ini adalah tugasnya tim distribusi, mendekatkan daerah yang berjauhan. Bu, kalau distribusi di zaman digital modern ini, contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kalian pengen beli, kalau sekarang kan sistem all shop ya, ketika kalian pengen beli baju dari Solo, tinggal klik di gadget kalian, siapa yang nganterin barangnya ke sini? Iya, betul, ada kurir JJJ ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke sana. Nah, kurir itu atau agen-agen penyalur barang itu juga disebut sebagai distributor. Kalau misalnya yang konvensionalnya apa, Bu? Yang konvensionalnya kalian bisa lihat ada yang namanya warung, ada minimarket, ada ada grosir, ada supermarket. Nah, itu juga bagian dari tim distribusi atau distributor. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang konsumsi. Nah, ini adalah kegiatan terakhir dari
3 rangkaian kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi apa? Ya, betul, produksi. Yang kedua yaitu distribusi. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Nah, apa sih Bu konsumsi itu? Nah, kita bisa lihat di sini langsung ya. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, kegiatan konsumsi itu bisa mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Ketika ada gunanya, kita pergunakan, itu disebut dengan konsumsi. Ketika ada barangnya, kita pakai, itu disebut dengan konsumsi. Jadi, atau misalnya Bu makan, konsumsi bukan? Ya, makan pun juga konsumsi. Konsumsi adalah kegiatannya. Kalau konsumen adalah orangnya atau sebutan untuk orangnya. Sama, kalau misalnya produksi itu adalah nama kegiatannya, kalau produsen adalah nama orang yang melakukan kegiatan produksi. Kalau distribusi adalah nama kegiatannya, distributor adalah orang yang melakukan kegiatannya. Nih, tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Nah, oke, kita akan lihat ciri-ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Bu, benda ekonomi itu apa? Benda ekonomi adalah ekonomi itu berarti kegiatan yang ketika kita ingin memperolehnya, kita ada suatu pengorbanan. Itu yang disebut dengan benda ekonomi. Misalnya, ketika kalian pengen baju, berarti ada yang dikorbankan dari kalian untuk mendapatkan baju tersebut. Apa yang dikorbankannya? Iya, dikorbankannya adalah sejumlah uang untuk menukarkannya dengan baju. Itu disebut dengan benda ekonomi. Kalau bendanya itu gratis, bisa didapatkan oleh siapa saja, itu bukan termasuk benda ekonomi, tetapi benda bebas. Jadi ada pengorbanan meskipun tidak selalu dengan uang. Yang kedua adalah benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini jelas ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Yang terakhir, benda yang dikonsumsi memiliki benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan. Jadi misalnya tadi kata ibu, misalnya pengen beli baju itu adalah benda ekonomi, baju itu memenuhi memenuhi kebutuhan hidup, pastikan ya, kalau setiap makhluk hidup yang berakal itu pasti memerlukan baju. Nah, baju itu juga manfaatnya akan habis secara perlahan-lahan. Ya, kalau baju perlahan-lahan, tapi kalau makanan itu akan habis secara langsung. Oke, kita lihat. Benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian
ketika kalian pakai habis, ketika kalian makan habis, atau benda yang pemakaiannya berulang-ulang, bisa dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah sampai tidak bisa terpakai dalam waktu yang relatif lama. Segmentasi pasar kegiatan konsumsi antara lain berdasarkan letak geografinya atau perbedaan wilayah atau tempat, demografi, dan juga psikologi. Nah, 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar pada tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan juga India. Sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah yang berbeda dengan konsumennya. Misalnya ya kayak tadi, ketika kalian butuh, nah kita kan sedang di pantai ya, banyak melimpah makanan-makanan pantai, seafood. Nah, ketika kalian pengen misalnya makanan apel misalnya kayak di gambar, karena di sini tidak ada yang menanam apel, kok tapi ada sih Bu. Nah, inilah gunanya kegiatan distribusi, menyalurkan barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya, karena kita tahu suatu wilayah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya di wilayah tersebut secara mandiri atau sendiri, pasti memerlukan wilayah lain untuk saling melengkapi. Kita butuh apel dari kota, nah orang kota juga perlu ikan-ikanan dari kita yang sebagian besar wilayahnya pesisir pantai. Oke, harga. Nah, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kalau zaman dulu itu ada yang disebut dengan barter. Barter itu ketika kita belum mengenal uang, jadi tukar barang dengan barang. Kalau zaman dulu itu kamu punya kerbau, misalnya saya punya beras, tukar satu kerbau dengan tukar satu karung beras, itu sah-sah saja kalau mereka berdua saling menyepakati. Kalau sekarang kan, zaman sekarang kita dilihatnya ada nilainya ya, kerbau itu berapa juta, kalau beras itu berapa sekarungnya. Nah, kalau zaman sekarang nggak mungkin kan ditukar satu kerbau dengan satu beras karung. Oke. Nih. Faktor-faktor yang mengakibatkan suatu harga barang di suatu daerah dan daerah lain dapat berbeda nih ya, kayak tadi kasusnya di Papua. Yang pertama yaitu jarak distribusi. Pabriknya ada di Jakarta misalnya, kita yang ada di Garut, berapa nih jaraknya? Ketika kita bandingkan dengan pabriknya ada di Jakarta, harus mendistribusikan ke Papua, pasti akan lebih mahal ke Papua. Oke, ketersediaan barang, ini sudah jelas ya, stok barang. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Yang keempat adalah persaingan. Oke, sekian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh diskusi di grup PDR hari Senin 22 Februari
2021. Mangga kalau yang tidak bisa boleh ditanyakan langsung di sana. Pelajari dulu videonya. Kalau mau diskusi mangga ditunggu diskusinya sampai jam 12 siang, karena dari jam 12 siang ibu akan mulai share untuk tugasnya. Jadi ketika ibu sudah memberikan tugas tidak ada lagi diskusi. Itu pun kalau mau diskusi mangga. Sangat-sangat ditunggu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku sekalian. Kalau tidak ada, nanti di-share, akan tetap di-share-nya, di settingnya itu jam 12 siang seperti biasa. Ibu akan upload di GCR, lalu nanti linknya akan bertahan selama 1 minggu dari hari Senin sampai nanti Senin depannya. Nanti akan direkap lagi seperti yang kemarin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat, jaga kesehatan, dan ingat pesan ibu 3M. Berdoa bersama-sama semoga pandemi ini akan cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.